Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Oktavianasari dengan NPM 204230065. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum Merdeka. Yuk, simak penjelasannya. Yang pertama yaitu latar belakang. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS di SD atau sekolah dasar merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu sosial yang mencakup geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, dan politik yang dikemas secara sederhana dan sesuai perkembangan anak. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran IPS diarahkan agar tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, keterampilan sosial, dan nilai yang berguna dalam kehidupan nyata siswa. Selanjutnya, hakikat IPS di SD. IPS bukan disiplin ilmu yang berdiri sendiri, melainkan integrasi ilmu-ilmu sosial untuk tujuan pendidikan. Materi IPS dikemas secara pedagogis dan psikologis sesuai tingkat perkembangan anak sekolah dasar. Fokus utama bukan pada penguasaan konsep saja, tetapi juga pada penanaman nilai sikap dan keterampilan sosial. Selanjutnya, tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar sesuai dengan kurikulum Merdeka yaitu yang pertama, membekali siswa dengan pengetahuan dasar tentang kehidupan sosial. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli, toleran, demokratis, serta tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir yaitu membentuk karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian terdapat karakteristik IPS dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, terpadu. IPS memadukan berbagai disiplin ilmu sosial. Yang kedua, kontekstual. Pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari siswa. Yang ketiga, aktif dan kolaboratif. Siswa diajak berdiskusi, bekerja sama, dan memecahkan masalah. Yang keempat, mengembangkan profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong, berpikir kritis, kreatif, mandiri, kebinekaan global. Dan yang terakhir yaitu fleksibel. Guru bebas mengembangkan metode, strategi, dan proyek sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran IPS SD di sekolah dasar. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran berfungsi sebagai pedoman utama guru untuk merancang kegiatan belajar, menentukan tujuan, dan menilai keberhasilan siswa. Pembelajaran IPS di SD bertujuan melatih keterampilan siswa baik secara intelektual maupun fisik seperti 1. Mengidentifikasi masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, mencari dan menemukan solusi sederhana dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, melatih berpikir kritis, analitis, serta mampu menarik kesimpulan yang tepat. Dan yang keempat, membentuk kebijaksanaan, nilai sosial, dan sikap peduli dalam diri siswa. Selanjutnya, terdapat struktur capaian pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka membagi capaian pembelajaran IPS ke dalam 3 fase. Yang pertama, fase A. Dari kelas 1 sampai 2 sekolah dasar, peserta didik mulai mengenal lingkungan terdekat, seperti rumah dan sekolah, memahami aturan sederhana, serta belajar bekerja sama. Yang kedua, fase B. Dari kelas 3 sampai kelas 4 sekolah dasar, peserta didik mulai diajarkan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, fokus pada pengenalan kegiatan sosial, budaya, dan lingkungan sekitar, serta membangun kesadaran hidup bermasyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu fase C, kelas 5 sampai kelas 6. Peserta didik diarahkan untuk menganalisis masalah sosial yang lebih kompleks seperti
keberagaman budaya, kegiatan ekonomi, hingga isu lingkungan. Pada fase ini, IPS juga menekankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada contoh implementasi di sekolah dasar. Kelas 1 sampai 2 mengenal lingkungan rumah dan sekolah. Kelas 3 dan 4 mempelajari sejarah lokal, tradisi, dan kegiatan ekonomi sekitar. Kelas 5 dan 6 menganalisis masalah sosial, contoh seperti sampah, banjir, kemacetan, dan mencari solusi bersama. Semua kegiatan ini disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif setiap anak di sekolah dasar. Kemudian hubungan IPS dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, gotong royong, kerjasama dalam kegiatan sosial. Yang kedua, bernalar kritis, menganalisis fenomena sosial. Yang ketiga, berakhlak mulia, sikap jujur, adil, peduli terhadap sesama. Dan yang keempat, kebinekaan global, menghargai perbedaan budaya dan agama. Terakhir yaitu kesimpulan. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa IPS di sekolah dasar adalah mata pelajaran integratif yang menyiapkan siswa memahami kehidupan sosial. Kemudian kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran kontekstual, esensial, dan fleksibel. Dan yang ketiga, tujuannya bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi membentuk keterampilan sosial, sikap, dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, dengan pendekatan ini, pembelajaran IPS menjadi lebih bermakna, relevan, dan membekali siswa untuk hidup bermasyarakat. Sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.